Selamat pagi anak-anak semua. Wah, lihat kalian sudah siap untuk beribadah. Kalian sudah mandi, sudah menyiapkan Alkitab, dan sudah duduk yang tertib. Luar biasa. Terima kasih kalian sudah menyiapkan diri kalian untuk memuji, menyembah Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Sekarang saya ajak kalian semuanya berdiri. Kita akan angkat pujian kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami, sehingga hari ini kami Engkau izinkan, Engkau perkenankan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ampuni kami jika ada hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan sedih. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini dengan penuh sukacita kami memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita angkat pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa.
maju, maju. Masa depan sebagai harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Silahkan duduk, terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita berdiam sejenak, kita angkat pujian. Firman Tuhan, ku dengar. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Kau bolehkan, perkenankan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan dengan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Terlebih lagi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hati kami,
agar kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini bercerita di dalam Ester pasal 1 sampai Ester pasal 2 dan Daniel pasal 4 ayat 17. Kita akan mendengarkan cerita tentang Ester. Namun Leona akan membuka firman Tuhan. Kalian dapat membuka Alkitab kalian di dalam Daniel 4 ayat 17. Daniel 4 ayat 17. Jika kalian sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Titah ini adalah menurut keputusan para penjaga. Hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Raja Ahasiweros adalah raja Persia, orang terkaya di dunia. Suatu hari Raja Ahasiweros mengadakan pesta dengan mengundang para bangsawan, pembesar di semua provinsi, orang-orang kaya dan orang-orang miskin, agar mereka dapat melihat kekayaannya, kemuliaannya, dan semua akan takut dan hormat kepadanya. Pada hari ke-7, Raja Ahasiweros ingin memberi yang istimewa kepada tamu-tamunya, bahwa dia mempunyai seorang ratu yang cantik, yaitu Ratu Wasti. Ia mengutus 7 pelayannya untuk membawa Ratu Wasti dengan mahkota emas di atas kepalanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk mengikuti perintah raja. Maka Raja Ahasiweros marah dan mengeluarkan suatu keputusan bahwa Ratu Wasti harus meninggalkan istana kerajaan. Setelah beberapa waktu kemudian, Raja Ahasiweros sedih, murung karena tanpa seorang ratu. Maka menteri-menterinya mengusulkan kepada Raja Ahasiweros untuk mencari di antara semua gadis-gadis cantik di seluruh kerajaan. Dan raja memilihnya salah satu dari antara mereka untuk menjadi ratu. Utusan raja pun pergi mencari gadis-gadis cantik di seluruh daerah di provinsi kerajaan Persia. Raja sangat senang dan meminta utusannya, carilah di antara semua gadis-gadis yang cantik di seluruh kerajaan Persia, dan aku akan memilih salah satu di antara mereka yang akan menjadi ratuku. Di kota Susan tinggallah juga Mordekai dan Ester. Mereka adalah orang Yahudi. Ketika utusan raja sampai di tempat atau di rumah Mordekai, mereka melihat bahwa Ester sangat cantik. Maka mereka akan membawa Ester ke istana. Mordekai pun berbisik kepada Ester, "Ester, jangan sekali-kali mengatakan bahwa kamu orang Yahudi." Di istana raja, dari semua gadis yang cantik, Raja Ahasiweros memilih Ester sebagai ratu baginya. Wah, senang Ester dapat menjadi ratu di kerajaan Persia.
dan terpilih dari antara semua gadis-gadis yang banyak itu. Dan dari jauh, Mordekai selalu memperhatikan dan melihat Ester dari depan pintu gerbang istana raja. Pada suatu hari, Mordekai mendengar dua sida-sida raja yang menjaga di pintu berikhtiar mau membunuh raja. Lalu Mordekai menyampaikan hal tersebut kepada Ester. Ester pun menyampaikannya kepada raja. Setelah diselidiki, memang benar bahwa kedua orang itu berniat akan membunuh raja. Maka kedua orang ini pun dihukum, dan hal itu dicatat dalam sejarah Raja Persia bahwa Mordekai mengetahui rencana yang jahat dan menyelamatkan hidup raja. Nah, adik-adik, misalkan kita bertanya kepada Ester saat itu, Ester, nanti kamu pinginnya jadi apa? Apakah dia mau berkata, aku mau menjadi guru, pendeta, polisi, tentara? Apakah pernah Ester berpikir bahwa ia akan menjadi seorang ratu? Pasti tidak. Ester tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi seorang ratu. Tetapi Tuhan mempunyai rencana untuk Ester. Kita dapat melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam diri Ester sampai Ester menjadi ratu. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, banyak gadis-gadis cantik di seluruh kerajaan Persia. Tetapi Ester yang dipilih karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan, agar Ester dapat menyelamatkan bangsanya. Nah, adik-adik, dengan Tuhan yang sama, Tuhan yang merencanakan masa depan kita, dan di dalam Tuhan masa depan, harapan itu pasti ada. Yakin, percayalah bahwa Dia satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyediakan rancangan yang indah buat kita. Ingat selalu, percaya selalu kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain yang dapat memberikan rencana yang indah untuk masa depan kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Tanamkan di dalam iman kalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kami, yang membuat kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan kami percaya, kami yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada rencana yang indah, ada masa depan, ada harapan yang pasti. Terus tolong kami Tuhan untuk tetap percaya, taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil di dalam Amsal 23 ayat 18. Ulang ya.
Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita ulang sekali lagi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu dan bawamu terus maju, maju, maju. Percayalah bahwa masa depan kita ada. Nah adik-adik, nanti kalian dapat menghafalkan ayatnya, mengirimkan video kepada lose kakak kalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Siapkan dengan hati yang mau memberi, yang indah untuk Tuhan. Kalian dapat memasukkan di dalam celengan kelinci kalian atau minta tolong mama papa untuk mentransfer ke rekening GKY Balikpapan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan Kau masih memperkenankan kami. Kau memberi kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu GKY minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalian dapat mendoakan dan mengucapkan selamat kepada teman-teman kalian yang berulang tahun minggu ini. Dan jangan lupa tugas aktivitas kita di bulan Oktober untuk membuat video pujian him dan kalian dapat mengirimkannya ke lose kakak kalian. Semangat ya! Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lose mengundang kalian semua berdiri. Kita akan memujikan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap memberkati, walaupun ibadah kami hanya lewat online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. See ya.
Ayat hafalan Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala. Ayat hafalan 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik dan penuh pada semua terhadap segala yang terhadap segala yang dijadikan. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala orang dan umatnya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua segala yang jadi. 145 Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Mazmur pasal 145